Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Mekanika dan Kekuatan Material, kelas A akan mempresentasikan tentang tegangan geser atau shear stress dengan dosen pengampu Pak Insinyur Agus Pramono, STMT, PHD-Tek. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Panca Putu Wijaya, yang kedua Muhammad Andriansyah, yang ketiga Ahmad Mustafa, yang keempat Aita Nurul Aistawati, yang kelima Muhammad Askia, yang keenam Muhammad Karim Abdullah, dan yang ketujuh Aditya Pamungkas. Materi yang akan kami presentasikan yang pertama ada teori dasar, yang kedua hukum yang berkaitan, yang ketiga aplikasi atau contoh penerapan, dan yang keempat rumus empiris dan contoh soal. Yang pertama, teori dasar. Tegangan atau stres pada benda, misalnya kawat besi merupakan besaran gaya yang bekerja per satuan luas penampang tersebut. Bila dua buah kawat dari bahan yang sama, tapi luas penampang yang berbeda diberi gaya, maka kedua kawat tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Tegangan benda sangat diperhitungkan dalam menentukan ukuran dan jenis bahan penyangga atau penopang suatu beban, misalnya penyangga jembatan gantung dan bangunan bertingkat. Baik, selanjutnya ada definisi dari tegangan geser. Jadi tegangan geser adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan. Nah, tegangan geser ini dilambangkan dengan yang bisa dilihat pada layar atau biasa disebut tau. Tegangan geser juga merupakan hubungan gaya yang menyinggung permukaan benda per luas penampang tempat gaya beraksi. Gaya yang terjadi memiliki arah sejajar dengan permukaan, sehingga permukaan benda akan bergeser dan timbul tegangan geser. Kemudian ada hukum yang berkaitan. Hukum yang berkaitan dalam tegangan geser ini adalah hukum Hooke. Salah satu hukum yang dikemukakan oleh ilmuwan yaitu Robert Hooke. Hukum Hooke ini adalah suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah per ataupun pegas. Hooke menemukan sebuah hukum tentang hubungan antara gaya dan perubahan gaya pegas yang sekarang dikenal dengan nama hukum Hooke. Besar gaya Hooke tersebut secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas di posisi awal. Sesuai dengan hukum Hooke, tegangan adalah sebanding dengan regangan. Dalam hukum ini hanya berlaku pada kondisi tidak melewati batas elastik suatu bahan. Ketika gaya dilepas, kesebandingan tegangan terhadap regangan dinyatakan sebagai perbandingan tegangan satuan terhadap regangan satuan atau perubahan bentuk. Pada bahan kaku tapi elastik seperti baja, kita peroleh bahwa tegangan satuan yang diberikan menghasilkan perubahan bentuk satuan yang relatif kecil. Pada bahan yang lebih lunak tetapi masih elastik seperti perunggu, perubahan bentuk yang disebabkan oleh intensitas tegangan yang sama dihasilkan perubahan bentuk sekitar 2 kali dari baja dan pada kemudian yang ketiga itu ada aplikasi. Yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan geser yaitu dihasilkan ketika gaya yang diterapkan terjadi hubungan pada permukaan suatu benda, menyinggung area di mana gaya itu bekerja, dan gaya yang dihasilkan memiliki arah yang sejajar dengan permukaan sehingga permukaan benda bergeser dan dihasilkan tegangan geser. Tegangan geser tidak berlaku untuk cairan atau gas, namun hanya pada material padat dikarenakan memiliki bentuk yang tetap. Tegangan geser juga terjadi ketika dua gaya berlawanan diterapkan pada benda yang tegak lurus terhadap sumbu, tetapi tidak ada momen pada penampangnya. Tegangan ini banyak terjadi pada konstruksi, misalnya sambungan keling, gunting, dan sambungan baut. Kemudian, tegangan geser terjadi karena gaya radial F bekerja pada penampang normal pada jarak yang relatif dekat. Oleh karena itu, pembengkokan benda diabaikan. Sebagai ilustrasi tentang aksi tegangan geser, maka kita dapat meninjau sambungan baut yang dapat dilihat pada gambar di samping. Itu terdapat sambungan dengan baut di mana bautnya dibebani gaya geser ganda yang di bagian kiri bawah, sedangkan yang di atas itu sambungan dengan baut di mana bautnya
dibebani geser tunggal. Nah, sambungan tersebut itu terdiri dari batang datar, pengapit, dan baut yang menembus lubang di batang dan pengapit. Akibat aksi beban tarik, batang dan pengapit akan menekan baut dengan cara menumpuk bearing dan tegangan kontak yang disebut tegangan tumpu akan timbul. Selain itu, batang dan pengapit cenderung menggeser baut dan kecenderungan ini ditahan oleh tegangan geser pada baut. Berikutnya adalah contoh animasi shear stress atau tegangan geser. Shear stress. Example of shear stress is double-lapped mechanically fastened joint. It is a stress developed or resistive force developed against shear force. Shear force divided by total area. Shear stress is denoted by Greek letter tau. Selanjutnya ada rumus dan contoh soal. Rumus yang pertama adalah tegangan geser umum. Rumus untuk menghitung tegangan geser rata-rata adalah T sama dengan F per A, di mana T merupakan tegangan geser, F merupakan gaya yang diterapkan, dan A merupakan luas cross-seksional bahan dengan luas paralel dengan vektor. Yang kedua ada beam shear. Beam shear didefinisikan sebagai tegangan geser internal suatu beam yang disebabkan oleh gaya geser pada beam itu. Rumusnya adalah T sama dengan PQ per IT, di mana P merupakan total gaya geser pada lokasi yang dimaksud, Q merupakan momentum statik dari area, T merupakan ketebalan bahan yang tegak lurus dengan arah geser, dan I merupakan momentum inersia seluruh area cross-seksional. Dan rumus yang terakhir adalah impact shear. Tegangan geser maksimum yang ditimbulkan oleh subjek batangan bulat padat terhadap impact dihitung dengan persamaan T sama dengan 2 buka kurung UG per V tutup kurung pangkat 1/2, di mana U merupakan perubahan energi kinetik, G merupakan modulus geser, dan V merupakan volume batang. Kemudian di sini ada contoh soal. Sebuah balok metal dengan panjang L sama dengan 1,0 m meter ditumpu sederhana di titik A dan B. Beban terbagi rata pada balok termasuk berat sendiri adalah Q sama dengan 28 kN per meter. Penampang balok adalah persegi panjang dengan lebar B sama dengan 25 mm dan tinggi H sama dengan 100 mm. Hitung besarnya tegangan normal dan tegangan geser di titik C yang terletak 75 mm dari tepi bawah balok dan 200 mm dari tumpuan B. Gambarkan tegangan-tegangan ini pada suatu elemen di tegangan di titik C. Yang pertama yaitu menentukan gaya geser dan momen lenturnya, yaitu MC sama dengan 2,24 kN dan VC sama dengan 8,4 kN. Lalu yang kedua menentukan momen inersianya dengan rumus I sama dengan B dikali H pangkat 3 dibagi 12, yaitu 1/12 dikali 25 dikali 100 pangkat 3, yaitu hasilnya 2,083 dikali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Lalu yang ketiga menentukan tegangan normal di C dengan rumus minus M dikali Y per I sama dengan minus 2,24 dikali 10 pangkat 6 dikali 25 per 2,083 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya yaitu minus 26,88 megapascal. Lalu yang terakhir, menentukan tegangan geser di C. Untuk mendapatkan nilai tegangan geser di titik C, terlebih dahulu perlu dihitung elektrostatis momennya, yaitu dengan rumus QC sama dengan ACYC sama dengan dalam kurung 25 dikali 25 dikali dalam kurung 25 ditambah 25/2.
Hasilnya yaitu 23.437,5 mm kubik. Lalu yang terakhir, menentukan tegangan geser di C, rumusnya yaitu VC dikali QC per I dikali B. Sama dengan 8.400 dikali 23.437,5 per 2,083 dikali 10 pangkat 6 dikali 25. Hasilnya yaitu 3,75 megapascal. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.